أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنامه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمات. وقال أيضا: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-13 daripada bulan Rabiul Awal, kita bersama-sama kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yaitu tempat yang dimana dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam ini maulidnya tak panjang. Kenapa? Karena kadang diringkas. Berataan dibaca. Nyanyoknya membaca. Jarang-jarang mang ahlinya tuh. Nyanyok. Jadi kalau di Hadramaut itu memang dibaca berataan. Baca berataan. Kita baca ringkas-ringkas. Apalagi wala qadir tanggali dibaca ringkas hingga. Kenapa garang jar? Karena malam ini kita menghauli pengarang Maulid Habsyi yang bernama Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, orang Habasyah. Nah, jadi maulidnya kita baca barataan insyaallah yang seperti yang jar Nabi itulah sampai kepada kita beritanya bahwasanya di satu tempat yang dibaca tempat tersebut maulid Nabi SAW, berarti tempat tersebut adalah raudhah min raudhatil jannah, surga daripada surga-surga Allah. Kalau itu kalau ada salah perkataan ulama. Adapun di antara fadilat tempat yang dibaca maulid lagi, di antaranya adalah karena tempat tersebut dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung banyaknya rahmat tersebut. Sampai malaikat tuh cong bahasa kitanya ampun. Hujan malaikat, kalau hujan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah kau aja menghitung, tapi kalau di satu tempat tersebut dibaca maulid Nabi, kadang kau menghitung lagi berapa titiknya. Cuman kita karena kada melihat, kada dibukakan lagi mukasyafahnya, jadi seadanya aja. Yang penting beriman. Cuman ulun di sini ada beberapa yang disampaikan. Untuk pertama, ulun hendak menyampaikan karena ini penting biar hak kada masuk di dalam ilmu agama. Ada daripada edaran daripada Bawaslu. Apa Bawaslu itu? Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin. Nah, himbauannya itu ada nomor 21/K Bawaslu titik KS strip 11/PW titik 07/, angka Romawi nomor 11/2020. Sehubungan semakin dekatnya hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, seruan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi pemilu kada serentak nomor 63/DP strip P/MUI strip KS/SR/11 Romawi 2020 tanggal 17 November 2020. Gunakanlah hak pilih dengan hati nurani tanpa intervensi dari pihak manapun dengan praktik money politik atau badu-duitan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 187A ayat 1 dan 2, sanksi pidana bagi pemberi dan penerima politik uang atau money politik tadi terancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Nah, pemberian yang diperbolehkan kepada masyarakat saat kampanye yaitu A. Bahan kampanye,
Bisa berupa baju, kalender, masker, penutup kepala, alat makan, minum, kartu nama, PIN, alat tulis, payung dan stiker. B. Biaya makan dan minum. C. Biaya transport tidak diberikan dalam bentuk uang. D. Harga satuan masing-masing tersebut tidak melebihi Rp60.000. Nah itu ada edaran daripada Bawaslu. Para kelon nih. Jadi maksudnya intinya apa? Jangan menerima duit politik, money politik. Kenapa gerang? Karena haram. Tahu aja berarti adalah ya Allah malam ini diberakan pulang bahasan. Selalu ada ingat kemarin. Iya karena malaran jangan nukar iwak sehari palar. Jangan dipalar-palar karena duit itu bilanya haram masuk ke dalam perut itu mengiau di luar nah haram-haram. Seandainya masuk ke 1.000 dikiaunya nang 100.000 tuh pulang. Supaya masukkan ke dalam perut biasa. Nah, maka balasannya apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap darah daging nang tumbuh daripada nang haram itu neraka balasannya. Nang sesuai. Nah, jadi guru kita sudah menyampaikan nang besok kumpul. Dan guru-guruan pulang daerah kita menyampaikan juga sudah. Tinggal kita aja lagi sadar kadanya. Nah, kita nang nyata jangan menerima tadi tuh. Kalau ada orang yang bersorong. Dan jangan bersorong. Yang ngalih sudah tak sorong-sorong ambillah kadang. Ternyata jangan tuh haram. Nah, seandainya ada kaidah fikih juga ma harama itahu harama akhdhuhu. Setiap memberikannya haram, menerimanya pun haram. Mustasnya apa ada misalnya, tapi nang menerima pun tetap haram. Seandainya yang memberi halal misalnya kayak kita anak bulasin, apakah itu sogok? Jawabannya kada, karena layak kita sudah kendaraan, umur sudah 17 tahun di atas, kendaraan lihai benar. Memberi uang nang labih tadi supaya mendapat SIM karena ngalih benar, kalau kada kayak itu caranya itu boleh, tapi nang menerima tetap haram. Itu kaidah fikih. Nah kemudian pengumuman yang kedua, insya Allah hari Sabtu. Ini belum konfirmasi panglawan jemaah bimbingan, sebenarnya ini acara bimbingan karena Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Kaf ini orang Hadramaut. Insya Allah sidin akan memberi ceramah hari Sabtu itu. Sabtu akan datang. Kan tadi Sabtu kalah. Nah Sabtu akan datang nanti hadap. Itu insya Allah mulai jam 2 sampai selesai. Itu di sini diadakan maulid memperingati Habib Ali, itu tepat haulnya 20 Rabiul Akhir. Nah, jadi nang ada tolong datangiakan karena apa? Karena sidin kada hendak langsung bertamuan bibinian. Jadi insyaallah jangan diatur karena tempat tubipe jangan sampai pian menghadapi bibinian. Hanya orang itu anti benar berhadapan bibinian. Bila ada bibinian sidin kok itu kok. Bibinian jual banyak. Masyaallah. Nah, kayak itu juga kalau begitu diatur kita nang di sini misalnya lelakian kumpul nama hadapi sidin. Di antaranya kita mengambil sanad Maulid Habsyi. Kan pian nang Maulidan Habsyi tah. Jadi undangan itu. Siapa nang rancak membaca Maulid Habsyi, itu kita menerima sanadnya. Dari sidin sampai kepada Habib Ali kan itu. Kemudian ada mungkin salawat daripada Habib Ali. Berapa bayar kan bayaran gratis saja. Jadi datangnya jam berapa? Sadang jam 2 kata. Tapi diisi karena maulidan dulu cuman kita apa kan itu mungkin di situ kita anggaran jangan sidin tuh sampat jangan sampat bertaman melihat bibinan gitu. Kalau sidin kada mau banyak lawan bibinan tuh bertaman gitu. Harus dihalat. Kalau pakai ini kopang juga tetap sidin masih kurang setuju dah. Jadi ahsannya sidin itu harus badinding penghalat. Nah, jadi hari Sabtu depan silahkan datangi atau tolongi datangi karena mengawani sidin. Dan selanjutnya kita ijazah daripada Maulid Al-Habsyi. Nah, jadi nama anak ada ijazah untung tuh. Nang sudah panjang. Nah, bila sudah turun kan beberapa kali ijazah sudah. Jadi semakin banyak kita jalur sanad kepada guru itu semakin banyak manfaatnya. Kayak ulun ini lah pernah bersanad kepada Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Jufri. Nang biasa dahulu di Masjid Matapur itu bersandar di tiang genal terus sidin ijazah kan di makamnya Habib Zain, murid langsung Habib Ali Habsyi Matapura. Jadi nang mana belum bersanad silahkan datang. Kemudian nang sudah ada beberapa kali ngambil. Jadi maksudnya tuh karena rentitan sanad kita tuh karena bersambungnya di mana karena itu. Mana kopi ada yang membelawas pada itu. Kita sedikit membaca manhaj.
Karena maulidannya pun Allah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abu Talib qad dha'afa sinnuhu fa dakhala alaihi sayyidina Muhammad ibnu akhihi wa ibnuhu faqala ya bana akhi qad kabura sinni wa raqa sawti wa uridu an ara laka zawjatan qabla mautik fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'yuka ya am faqala inna Khadijah bint Khuwailid intafa'a biha katsirun minan nas wa hiya tu'ti ma laha li sa'iril ajnas fa hal laka an tamdiya ma'i nas'aluha tu'tiha syai'an faqala lahu if'al ma badalak wal akhirah khairun minad dunya. Itu sedikit daripada manaqib Sayyidah Khadijah. Kita asal membaca sedikit, kemudian disambung lagi manaqib daripada Al Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat singkat penyusun risalah maulid ini Al Habib Al Imam Al Allamah Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasyi, dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah, di mana dia Qasam, Hadramaut. Kalau bahasa Habaib itunya kan kalau menyambat qaf jadi Qasam. Adapun orang-orang Mesir kadang kalau menyambat huruf jim jadinya. Adapun kita awam menyambat qaf, awam menyambat jim, tapi kadang-kadang menyambat kadang-kadang huruf r-nya. Allah. Di situ bahkan kadang-kadang disinghajakan. Buan Martapura ya kala, Banjar, apalagi mana mutu ya. Singhaja. Allah. Beliau dibesarkan di bawah asuhan sebuah kota di negeri Hadramaut. Ujar orang kampung tuh Hadraul Maut. Kada kawa ba di pelam al Hadraul Maut karena itu daripada apa? Tarkib majaziyah. Ismul ladzi la yansarif. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya. Ayahandanya bernama Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habasyi, dan ibunya bernama Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang salihah dan amat bijaksana. Pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya dibutuhkan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu beliau diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan khalayak ramai, sehingga dengan cepat sekali ia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepemimpinan tiap majelis ilmu. Jadi sidin ma'isi tempat-tempat majelis ilmu, lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Selanjutnya beliau melaksanakan tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya, menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, dan di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengajar cita-cita yang tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka, dibangunnya masjid yang bernama Ar-Riyad di kota Siwon, Hadramaut. Pondok-pondok dan asrama-asrama yang diperlengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk soal makan minum, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tentram. Jadi orang menuntut ilmu tuh jangan ada pikiran apa-apa, nang tahu mengaji aja. Nah, jangan kawa tuh jangan sampai becari sampai dah. Ini sambil sekolah sambil becari itu tak ganggu berarti. Makanya dipersiapkan tempat. Bimbingan dan asuhan beliau seperti ini telah memberinya hasil kepuasan yang tak terhingga dengan menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai yang dicita-citakannya. Jadi tanda guru itu dasar baik, dasar nang itu pilihan Allah. Ada salah satu barang di antara muridnya nang alim. Kemudian meneruskan secara menyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh, bukan saja di daerah Hadramaut, tapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya, di Afrika dan Asia termasuk di Indonesia. Di tempat-tempat itu mereka mendirikan pusat-pusat dakwah dan penyiaran agama. Mereka sendiri menjadi perintis dan pejuang yang gigih, sehingga mendapat tempat terhormat dan disegani di kalangan masyarakat setempat. Pertemuan-pertemuan keagamaan diadakan pada berbagai kesempatan. Lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis ilmu didirikan di banyak tempat, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam ruang lingkup yang luas sekali.
Al-Habib Ali sendiri telah menjadikan dirinya sebagai contoh teladan terbaik dalam menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, di samping kedermawanannya yang terkenal di mana-mana serta kewibawaannya yang merata baik di antara tokoh-tokoh terkemuka ataupun masyarakat awam, sehingga setiap kali timbul kesulitan atau keruwetan di antara mereka, niscaya beliau diminta tampil ke hadapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beliau meninggal dunia di kota Sibun, Hadramaut pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah. Nah, jadi Sabtu akan datang kita acara itu persisnya 20 Rabiul Akhir juga. Iman tahunnya 1442 Hijriah. Dan meninggalkan beberapa orang putranya yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dari beliau sendiri, yang meneruskan cita-cita beliau dalam berdakwah dan menyiarkan agama. Nah, di antara putra-putri beliau yang dikenal di Indonesia ialah putranya yang bungsu, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pendiri Masjid Riyadh di kota Solo, Surakarta, atau Kuitan Habib Anis. Nah, itu anak saya. Ia dikenal sebagai pribadi yang amat luhur budi pekertinya, lemah lembut, sopan santun, serta ramah tamah terhadap siapapun, terutama kaum yang lemah, fakir, miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Beliau meninggal dunia di kota Palembang, Habib Alwi tadi, pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah, dan dimakamkan di kota Surakarta. Banyak sekali ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan. Di samping tulisan-tulisannya yang berupa pesan-pesan ataupun surat menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga dan sanak kerabatnya, kawan-kawan, serta murid-murid beliau, yang semuanya itu merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah yang tiada habisnya. Dan di antara karangan beliau yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana, termasuk di kota-kota di Indonesia. Nah, bahkan pada malam hari telah kita baca tadi, ialah risalah kecil ini yang berisi kisah Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan diberinya judul Simtut Durar. Nah, jadi udah kita baca tadi, ngaran kitab Maulidnya Simtut Durar. Nah, adapun Maulid Barzanji ngarannya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabil Mukhtar. Cuman kita kada terkenal Maulid Barzanji nang terkenalnya, padahal ngarannya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabil Mukhtar. Nah, adapun Maulid Habsyi ini terkenalnya Maulid Habsyi, padahal ngarannya Simtut Durar fi akhbari Maulid Khairil Bashar wa ma lahu min akhlaqin wa awsaf wa syiar. Nah, artinya untayan mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat, dan riwayat hidupnya. Iya, nang kita baca tadi sudah. Ada nang membacanya tiap minggu, ada anak saban hari kan membaca Maulid ini lah saurangan jadi hijau. Kada bakawan kada jadi kan, atau orangnya dikit ada jadi kita aja. Nah, anak didengar orang lagi saurangan lagi selamat nya sarakal berdiri juga. Anak puas membaca saurangan lah, anak bau mikah satil seorang sih. Oleh kada kabagian mik tiap saurangan situ akan betah lagi berataan membaca. Nyaka-nyakawa tuh hafal juga Maulid. Anak nang mana kah? Nang gigi 1 kah? Mengacaya Allah gigi 2 kah? Cuma bacanya bagian pasarah aja, malah lagu akannya kayak apa? Anak lagu Habib kah? Wa gada'ana lil galami ayyakhut ma harakat anami. Nah, itu pun Habib lagu kan. Uban kita belagu sedikit gayanya tah. Jangan tuh hafal lah, karena bilanya hafal itu mati lampu harus saja. Majelis labu ya tuh kan. Guru-guruan membaca tuh, termasuk guru alim Murtada nang bagus suara tuh. Urusan suri dulu. Mati lampu harus saja. Kalau mencari lilin dulu, nyari sambung ada. Nah, jadi malah hafal tuh, bilanya hafal tuh baginya tuh lah, itu mendapat sirnya tuh. Kurang nang hafal riwayat apa rawi-rawi yang Maulid Habsyi itu dapat sirnya tuh. Kaliatan. Ya, dihafal ya kan. Ini berapa tahun dah bermaulidan. Supaya jangan bagan lah gitu. Jadi merasa punya apa lagi nang ada bahasa Indonesia nang ini lah. Ujar Habib Ali lah di mana kipnya tuh. Maulid kulijer sedang menyebar kayaknya. Walaupun tadudi keluar. Misalnya pas kemana-mana menyebarnya.
Awal-awalnya kita di daerah kita kan jarang-jarang. Sampai jar guru walang tuh dulu, aku jadi malah jari maulid ini, cuman ulun kan aku nyebutakan ke mana kampungnya malah jari sini. Bila tulak tuh jadi mah jari maulid ini nah pasti bakaris. Pahamailah. Ini orang Bandung ada sesuatu lagi nang hanyar tampil, hanyar datang dah. Wah ini maulid hanyar. Padahal sama aja tuh maulid nang mana kah ngarannya, nang apakah judulnya sama memuji Rasulullah. Jangan dibeda-bedakan sama. Kalau misalnya maulid ini aku kada hadir aku aja. Itu sama dengan kada katujulan pengarangnya nang wali Allah Taala. Nang sudah bertemu lawan Nabi Yakudatan ya sudah. Ya Habib Ali itu aja lah akhir umur picak silin buta. Kada melihat sama sekali permanen. Kenapa gerang? Karena ketuhukan manangis cinta lawan Rasulullah. Nang kata-katanya nang wa tarfi ba'da dam'i tajri dima'uhu. Sudah banyu mata keluar habis, kemudian darah lagi nang keluar. Sudah darah itu pada picak. Nabi Yusuf napa kabar? Kuitan sidin Nabi Yakub. Picak mata kenapa? Karena menangisi Nabi Yusuf, pampinya darah keluar, picak buta juga. Nah, ujar Habib Ali Al-Jufri semalam tuh waktu mejasan ini ujar sidin amalakan lah sidin. Amalakan. Nah, paling kadang sebulan sekali amalakan. Engkau seminggu sekali kan. Rancak tuh ya bulan Maulid rajin. Ada kasasahan. Besokan kalamari malam. Bebaret timbang. Dan itulah mungkin daripada segelintir manaqib Al-Habib Ali yang panjangnya itu kalau kada salah dalam kitab Fuyudul Malik, Fuyudul Bahril Malik di mana kibis Habib Ali itu nang bahasa Arabnya yang banyak mirip kisah tulan guru kita sekongkol banyak. Habib Ali pernah dicium lutut sidin oleh Rasulullah di situ aja. Kemudian ada yang di situ mencari Habib Ali, mencari Rasulullah. Sekalinya Rasulullah di tempatnya Habib Ali Hadramaut. Pada orangnya berkubur di Madinah, tapi tempat di mana di Habib Ali Hadramaut. Itu banyak kisah nang mimiripan, makanya guru tuh mengambil tartibul Fatihahnya. Ampun Habib Ali banyak ambil entar. Jadi Fuyudatul Bahril Malik itu kitab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini ada manfaatnya, mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada bala, musibah, penyakit dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita dan jiran tangga kita dikaruniai Allah Ta'ala berupa rezeki yang halal, lagi banyak rezeki yang halal, lagi banyak rezeki yang halal, lagi banyak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucap syahadat sebelum meninggal dunia. Ala tilkan ya ta'ala kulli ma'na wa bisallallahu salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya ma'id ya rahim ya wadud. Aghdina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-daima fi ad-din wal akhirah. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurhum fi qumni ta'atika warzuqna birhum. Allahumma kama sunta wujuhana 'ani sujud illa lak fasunna عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله